Rahasia tersembunyi di balik kedatangan kucing dan misteri dinosaurus dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan. Pernahkah kalian merasa penasaran mengapa seekor kucing tiba-tiba mendekat saat kita sedang makan? Atau mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana Islam memandang keberadaan makhluk raksasa prasejarah seperti dinosaurus? Dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad, dan Imam Malik. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dengan demikian, jika kita didekati kucing, janganlah merasa jijik, karena kucing bukanlah merupakan hewan yang najis. Terlebih jika mereka mendekat saat kita lagi sedang makan. Anehnya, walaupun banyak di sekeliling kita yang juga makan, tapi kucing itu tetap mengganggu kita. Dari sini kita harus berpikir, kenapa kucing itu mendekati kita, bukan orang lain di dekat kita yang juga tengah makan. Kehadiran kucing adalah tandanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita mengenai makna dari pemberian. Pada setiap yang punya hati yang basah, itu terdapat pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rezeki yang kita peroleh tidaklah seutuhnya hak kita. Ada hak-hak orang lain yang semestinya kita keluarkan, bukan hanya manusia, tetapi juga untuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam konteks kucing yang datang akan mengingatkan kita kalau karunia Allah yang kita terima harus juga dibagi dengan makhluk lain. Seperti misalnya seekor kucing. Berarti dalam makanan yang kita santap, nyatanya ada rezeki untuk kucing yang semestinya kita berikan. Memberikan makanan pada makhluk Allah, termasuk juga kucing, adalah satu kebaikan sesuai firman-Nya. Allah bakal melipat gandakan suatu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan yang lain. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Jika kita berbuat baik pada manusia, terkadang kita sering menginginkan balasan yang sama atau bahkan lebih dari orang lain, alias itu pamrih. Ini berarti masih ada ketidakikhlasan pada hati kecil kita. Tapi tidak demikian bila manusia berbuat baik pada kucing. Hewan ini pasti tak dapat membalas apa yang telah kita berikan kepadanya. Saat membagi makanan dengan hewan ini, manusia belajar bagaimana rasanya memberikan dengan penuh ikhlasan. Al-Fudail rahimahullah berkata, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, dan mengerjakan suatu amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah jika Allah Azza wa Jalla menyelamatkanmu dari keduanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya engkau mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk menjadikan semua manusia ridho, maka tidak ada jalan untuk mewujudkannya. Jika demikian, maka ikhlaskanlah amalan dan niatmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Orang yang ikhlas akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyiksaan iblis. Quran Surah Sad ayat 82 hingga 83. Pemberian dengan keikhlasan semestinya dikerjakan manusia saat memberikan suatu hal pada orang lain. Mungkin Allah tengah memberitahu jika kita memberikan makanan pada kucing itu. Sesungguhnya kita tengah menolak rezeki baru yang bakal Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak dibalas kasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Misteri makhluk raksasa, dinosaurus dalam Islam. Selama ini, mungkin kita mengenal adanya dinosaurus dari ilmu pengetahuan dan penemuan fosil-fosil yang diteliti oleh para ilmuwan. Namun, bagaimanakah perspektif Islam terhadap keberadaan hewan prasejarah seperti dinosaurus? Bicara mengenai dinosaurus, mungkin jadi hal yang sangat menarik. Pasalnya, kita tidak menyangka ada hewan prasejarah yang memiliki ukuran besar yang hidup 65 juta tahun lalu sebelum kepunahan. Para peneliti pun berhasil menemukan bukti-bukti keberadaan makhluk tersebut dengan ditemukannya berbagai fosil dinosaurus di belahan dunia. Sampai meskipun kita bisa melihat bukti tersebut yang terpajang di museum. Kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh alam semesta untuk makhluknya, termasuk manusia, hewan, dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nazi'at ayat 33 yang berbunyi, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran surat An-Nazi'at ayat 33. Selain itu, dalam surat Luqman ayat 10,
Disebutkan dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surah Luqman ayat 10. Dalam surat tersebut menunjukkan bahwa setelah penciptaan bumi ada perkembangbiakan binatang-binatang, dan ini kemungkinan adalah binatang-binatang prasejarah dan juga binatang-binatang yang kita lihat saat ini. Kita juga bisa melihat bukti lain yang saling berhubungan, seperti halnya terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari. Jika dihitung, satu hasta itu sama dengan 45,72 cm. Maka dari itu, tinggi Nabi Adam alaihissalam sekitar 27,4 cm. Apabila kita melihat tinggi dinosaurus, kita bisa melihat kalau manusia sekarang tingginya hanya sekaki T-Rex ataupun Spinosaurus. Tapi cobalah kita bayangkan bila tinggi Nabi Adam 27,4 meter atau sama dengan 60 hasta, dan bila kita ubah ke feet dengan 60 feet, itu berarti tinggi manusia pertama yaitu Nabi Adam 60 feet, dan Spinosaurus saja cuma 16 kaki. Itu artinya bukan tidak mungkin dahulu memang ada hewan yang sangat besar, mengingat Nabi Adam atau manusia pertama juga memiliki tubuh yang besar. Dinosaurus sendiri diperkirakan punah 65 juta tahun yang lalu dan diperkirakan telah menghuni bumi selama 145 juta tahun. Namun, manusia belum begitu lama mendiami bumi. Dari sini kita melihat manusia dan dinosaurus tidak mempunyai ikatan secara langsung yang secara eksplisit dituliskan dalam Al-Quran. Keberadaan dinosaurus hanyalah sebuah teori. Mereka diprediksi hidup pada masa ratusan juta tahun yang lalu. Para ahli paleontologi menemukan berbagai fosil yang kemudian dirangkai sedemikian rupa, kemudian dipostulatkan layaknya binatang, dan tentu saja ada banyak tambahan baik dari sisi anatomi, morfologi, maupun fisiologi. Selain itu, tidak ditemukannya adanya satu dalil baik dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menyebutkan jenis binatang ini. Karena itu, selayaknya kita tidak memaksakan dalil Al-Quran dan Sunnah untuk memihak teori tersebut. Dalam fatwa Islam, pernah disinggung tentang dinosaurus. Jawaban pertama yang disampaikan, tidak ada dalil tegas dari Al-Quran maupun Sunnah yang menetapkan adanya makhluk tersebut maupun yang meniadakan keberadaan makhluk tersebut. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang dipahami sebagian ulama bahwa ada makhluk yang tinggal di bumi ini sebelum kelahiran Nabi Adam alaihissalam. Namun, jika kita memastikan ada makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam, bukan berarti kita memastikan ada dinosaurus ketika itu. Karena kita tidak memiliki data jelas apakah binatang yang hidup di zaman sebelum Nabi Adam itu apakah seperti dinosaurus yang dibayangkan orang sekarang ataukah bentuk lainnya. Belum ada data tentang hal itu. Andai dinosaurus itu benar-benar ada di masa silam, kita meyakini bahwa Al-Quran maupun Sunnah tidak menolaknya, karena Al-Quran dan Sunnah tidak menolak kebenaran. Jika benar-benar ada yang namanya makhluk dinosaurus tersebut, Al-Quran bukanlah buku sejarah, tapi begitu banyak petunjuk di dalamnya yang harus digali oleh manusia. Jadi nyata bahwa Al-Quran adalah kumpulan ilmu dan petunjuk benar dan salah, ketauhidan, bimbingan hidup, ilmu dan teknologi, serta sejarah-sejarah baik yang harus kita gali sendiri maupun yang diceritakan secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran tentang konten apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.